Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jum'ah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beribadah kepada Allah semata, menjadi orang yang beramal soleh, orang yang berakhlak mulia, yang berusaha mengikuti jejak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh itu adalah nikmat yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari itu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Terus tingkatkan takwa, tambahi ilmu dan tambahi amal, karena dengan itulah kita akan menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia tidak syukuri, maka nikmat itu pun akan lari, nikmat itu akan pergi. Dan nikmat yang sangat mahal itu adalah nikmat iman dan takwa. Maka jangan sampai kita gagal menjaganya. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat daripada iman kemudian takwa, karena tidak ada orang masuk surga tanpa iman. Dan surga juga Allah siapkan, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup seorang hamba pasti mengalami berbagai permasalahan. Banyak sekali perkara yang membuat hati kita gelisah, galau, sedih, duka lara. Maka itu semuanya berawal dari hati yang mengalami sakit, hati yang tidak sehat, hati yang sedang tidak baik-baik saja. Maka kita harus berupaya untuk segera mengobati hati itu. Banyak resep yang ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan menyebutkan satu resep saja yang menjadi obat hati, tombo hati, agar hati kita menjadi sehat kembali. Kalau hati itu sehat, maka akan bersemangat untuk beramal soleh, mudah menerima nasihat, menjadi orang yang berakhlak mulia. Tapi kalau hati itu sakit, maka mulai terlihat gejala-gejala keburukan. Segala tingkah lakunya menjadi buruk, kata-katanya menjadi busuk, semua menjadi tidak bisa dipuji atau dihargai. Semua menjadi perkara yang tercela dan hina. Karena segala kebaikan berawal dari kebaikan hati, sebagaimana keburukan juga berawal dari keburukan hati. Apa obat yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Yaitu qiyamul lail, salat malam. Ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala di awal-awal kenabian, di awal-awal Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ingatkan tentang hal ini. Qumil laila illa qalila. Tegakkan malam kecuali sedikit. Kata Al-Hasan Al-Basri, Nabi SAW diperintahkan untuk sholat malam. Sebagian besar malam itu untuk sholat, kecuali sedikit saja untuk apa? Istirahat. Jadi malam dibagi untuk sholat dan untuk tidur. Mana yang lebih banyak? Sholatnya. Nisfahu awin kusminhu qalila, setengah malam atau kurangi sedikit. Auzid alaihi, atau tambah dari setengah malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Ini perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari Al-Qur'an itu dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Memang betul ayat ini turun sebabnya untuk Rasulullah.
Lafadz awalnya untuk Rasulullah, tapi lafadznya itu kamu secara umum. Jadi pelajarannya adalah untuk kita semua. Perintah untuk Rasul asalnya adalah perintah untuk umatnya, kecuali yang ada pengecualian dan itu sedikit. Maka sebagai umat Islam yang setia mengikuti Rasulullah SAW, kita pun hendaknya mempraktekkan ayat ini. Belajar untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupannya, di antaranya adalah qiyamul lail. Kenapa ini penting? Karena banyak permasalahan hidup dalam kehidupan kita semuanya, semua punya masalah. Adalah masalah rumah tangganya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan keluarganya, keluarga besarnya, keluarga kecilnya, masalah dengan kawannya, masalah berbagai masalah. Dengan hewannya pun, dengan barangnya pun banyak masalah, macam-macam masalah. Itu karena kita tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang dekat dengan Allah pasti akan diberikan jalan keluar. Kata Allah Ta'ala, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Bahkan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bonus dari Allah Azza wa Jalla. Maka teruskan bertakwa dengan memperbanyak qiyamul lail di antaranya. Orang yang qiyamul lail akan meraih banyak sekali keutamaan. Akan saya bacakan beberapa keutamaan dari qiyamul lail. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Jauh itu bukan berarti di atap gitu. Tapi yang jelas mereka ini maksudnya adalah sedikit tidur. Karena berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harapan. Jadi seorang mukmin hidupnya nggak bisa lepas dari takut dan harap. Kalau orang yang penuh dengan ketakutan akhirnya putus asa. Kalau orang yang terlalu berharap akhirnya bangga diri, akhirnya tidak takut kepada Allah, akhirnya merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Maka mukmin harus ada harapan dan ada ketakutan. Dan itu dibuktikan dengan amal soleh. Di antaranya adalah qiyamul lail. Orang yang tidak qiyamul lail berarti tidak ada harapan dan tidak ada rasa takut yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berdirilah salat malam. Allah memuji orang-orang yang berdiri untuk salat malam. Kemudian yang kedua, orang yang qiyamul lail ini adalah tanda orang yang bertakwa. Seperti saya katakan tadi, takwa penting sekali untuk qiyamul lail kalau Anda memang orang-orang yang bertakwa. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian sampai kepada firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sangat sedikit sekali di malam hari tidur. Mereka sedikit tidurnya. Lebih banyak apa? Qiyamul lail. Lebih banyak untuk sholat. Dan ini rata-rata sudah hilang dari kebanyakan kaum muslimin hari ini. Tapi ini banyak dilakukan oleh para pendahulu kita dulu, orang-orang soleh di zaman itu. Yang mereka orang-orang yang akan masuk surga tingkatan tinggi. Kita bagian sisanya, wallahu a'lam masuk atau tidak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka. Sedikit mereka tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, waktu menjelang subuh, mereka memperbanyak istighfar. Jadi udah qiyamul lail panjang, sholat malam yang panjang itu, yang setengah malam kurang sedikit atau lebih, itu Rasulullah. Dan itu diikuti oleh para sahabat, bahkan di antara sahabat, bahkan tabi'in, mereka ada yang sholat semalam suntuk, dan itu tiap malam. Namun kemudian Rasul melarang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu biasa sholat malam semalam suntuk tiap malam, tidak tidur malam, mungkin tidurnya siang. Kalau siang puasa, kalau malam sholat malam. Ini ahli ibadah luar biasa. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan itu. Ini kemurahan Rasulullah, kebaikan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Jangan berlebihan melakukan ibadah, karena akan apa? Kalian tidak akan kuat. Karena ibadah terbaik itu bukan yang terbanyak. Ibadah yang terbaik adalah yang paling istiqomah, walaupun sedikit.
Masalahnya kalau orang sekarang bisa banyak, masih sehat, masih muda, coba kalau sudah tua nanti keberatan. Dan begitulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr. Oh, seandainya aku dulu mau mengikuti nasihat Rasulullah untuk mengurangi ibadah ini. Karena begitu tua keberatan, tidak bisa istiqomah. Dan itu kurang dicintai Allah. Yang lebih Allah cintai adalah yang istiqomah terus sampai tua, sampai mati. Tetap istiqomah menjalankan ibadah yang rutin dia lakukan. Jadi mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Maka predikat takwa hanya diraih oleh orang-orang yang ahli qiyamul lail, yang layak untuk mendapatkan predikat takwa yang sempurna. Mereka lah orang yang ahli qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, tidaklah sama orang yang malamnya dipakai untuk ibadah kepada Allah dengan orang yang lalai dari ibadah kepada Allah. Bahkan maksiat. Kebanyakan maksiat itu terjadi di malam hari. Kebanyakan maksiat terjadi di malam hari, walaupun siang hari juga banyak. Tapi malam ini waktunya setan bertebaran di mana-mana. Adanya kupu biasanya siang, tapi sekarang ada kupu-kupu malam. Banyak sekali kemungkaran, tidak hanya maksiat soal seksual, banyak sekali kejahatan di malam hari terjadi. Maka itulah perbedaan. Orang yang malamnya untuk qiyamul lail berbeda jauh dengan orang yang malamnya dipakai untuk perkara yang melalaikan. Amman huwa qanitun ana al-laili, apakah orang yang dia tunduk kepada Allah di malam hari, sajidan wa qiyaman wa qa'iman, sambil sujud dan tegak berdiri, yahdarul akhirah, yang mereka takut kepada akhirat. Jadi orang yang berdiri sholat malam itu karena orang itu takut kepada akhirat. Kalau orang yang tidak mau berdiri sholat malam nggak takut dengan akhirat. Kalau orang takut dengan akhirat akan berdiri sholat malam. Wa yarju rahmatallah, dan mereka juga berharap rahmat Allah. Jadi ada takut, ada harapan. Mereka itulah orang yang sholat malam. Rahmata rabbihi, rahmat Rabbnya. Kemudian kata Allah, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama? Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan tidak perlu jawaban, jelas tidak sama. Jadi ciri-ciri orang yang berilmu adalah qiyamul lail. Karena di sini dibedakan. Jadi apakah orang yang berdiri sholat malam, dia sujud kemudian berdiri takut akhirat, berharap rahmat Allah, itu sama dengan orang yang tidak begitu? Sebagaimana apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi dua hal yang berbeda. Maka jadilah orang yang mulia di sisi Allah dengan sholat malam. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan qiyamul lail adalah sholat di malam hari itu lebih utama daripada sholat di siang hari. Afdhalus sholati ba'dal mafruḍah qiyamul lail, kata Rasul. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari. Sholat di malam hari. Dan sholat malam itu waktunya sejak selesai kita sholat isya. Dan sholat isya bisa di awal waktu, bisa di akhir waktu. Akhir waktu sholat isya itu pertengahan malam. Ya tergantung, terserah. Yang penting berjamaah. Jadi setelah sholat isya berjamaah, kemudian kita boleh sholat malam mulai dari situ. Mau setengah malam, mau sepertiga malam, mau seperberapapun, yang penting ada sholat malam, kemudian ditutup dengan witir. Itu namanya qiyamul lail. Seandainya dilakukan setelah kita tidur, itu juga ada keutamaan. Itu disebut sholat tahajud. Kalau tidak dilakukan tidur dulu, itu qiyamul lail. Dan tahajud juga bagian dari qiyamul lail. Cuma kalau sebelum tidur tidak disebut sebagai tahajud. Cuma beda nama saja dan beda keutamaan sedikit. Tapi dua-duanya qiyamul lail namanya. Dan qiyamul lail di awal waktu, di tengah waktu, dan di akhir waktu. Yang paling utama di akhir waktu. Seandainya malam itu dibagi tiga, maka ada sepertiga yang pertama, ada sepertiga yang tengah, ada sepertiga yang terakhir. Yang paling utama untuk ibadah adalah sepertiga yang terakhir. Karena itu juga bertepatan dengan turunnya Allah ke langit dunia. Kemudian yang kedua adalah sepertiga yang tengah. Kemudian yang paling kurang utama sepertiga yang pertama. Orang sholat di awal waktu boleh, tidak masalah, yang penting sudah sholat isya. Dan terakhir waktunya ketika adzan subuh, ketika terbit fajar, maka itulah akhir dari waktu qiyamul lail. Jadi itu waktu yang panjang. Banyak kita lewati waktu itu, sudah bertahun-tahun kita lewati. Kita sudah pengalaman tentang melewati waktu itu. Tapi untuk apa? Untuk apa kebanyakan kita melewati waktu-waktu itu? Kalau orang dulu banyak untuk ibadah,
Mereka habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kebiasaan seseorang yang dia tidur malam hari sampai subuh?" Apa kata Rasul? "Dzaka rajulun bala fi udunaihi syaitan." Itu adalah laki-laki yang setan kencing di telinganya. Biasa orang mengatakan dikiranya ini hadis tentang orang yang terlambat sholat subuh. Bukan. Ini dia bangun di waktu subuh, dia sholat subuh berjamaah, tapi tidak sholat malam. Disebut apa? Orang yang dikencingi setan itu telinganya. Jadi memang ciri-ciri orang yang tidak baik. Kemudian Imam Ahmad juga ditanya, bagaimana orang yang tidak sholat malam? Kata beliau, dzaka rajulun su, itu laki-laki yang buruk, bukan laki-laki yang baik. Kalau itu standar itu dipakai hari ini, maka rata-rata mungkin manusia hari ini memang buruk, tidak sebagaimana orang-orang dulu yang soleh. Bukan seperti orang-orang dulu yang ahli ibadah, yang mengerti tentang dunia dan akhirat. Mereka orang yang kenal Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengenalan, sehingga mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Adapun kita, walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan masih ada di antara kita yang sekelumit ini, yang sedikit ini, yang masih diberi kesadaran oleh Allah, dan tingkatkan lagi, mudah-mudahan Allah menambahi derajat kita di surga nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terlalu banyak sebenarnya dalil-dalil, bukti-bukti, dan contoh praktek nyata dari para pendahulu kita tentang keutamaan sholat malam. Sangat banyak. Bahkan ada sebagian ulama yang menulis tentang sholat malam, Ruhbanul Lail, itu 2 jilid kitab berisi tentang kisah-kisah orang yang sholat malam, bagaimana keutamaan yang mereka dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Dan banyak sekali, yang jelas itu banyak, ilmunya banyak, keutamanya sangat banyak. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan itu. Bagaimana kita bisa mempraktekkan itu? Kita butuh kiat. Apa kiat yang perlu kita lakukan? Pertama, tawakal pada Allah. Bagaimana cara tawakal? Pasrah sepenuh hati kepada Allah sambil lidah kita mengucapkan doa kepada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk bisa qiyamul lail. Kalau kita betul minta pada Allah, terus setiap saat kita minta pada Allah, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan. Jangan hanya berdoa minta duit, minta dunia, minta ini, minta itu. Itu tidak dilarang memang, tapi jangan cuma itu doa-doa kita. Doalah minta takwa. Sebagaimana Nabi SAW itu kebanyakan doa-doa beliau adalah doa minta kebaikan iman, kebaikan takwa, kebaikan amal soleh. Jadi itulah yang terbaik bagi kita. Karena dunia ini semuanya fana dan hina. Kalau kita sudah minta dunia banyak-banyak, dapat dunia, kita mati, nggak ada gunanya dunia itu. Maka perbanyaklah untuk minta agar bisa menjadi ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan kepada Allah, dan Allah akan mudah membantu. Nggak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Hanya kita kadang yang kurang maksimal dalam berdoa, akhirnya tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Terus banyak berdoa. Kemudian yang kedua, ada upaya-upaya teknis yang perlu kita lakukan. Berlatih dari yang sedikit. Kalau belum bisa sholat di akhir malam karena sering terlambat bangun dan sebagainya, sholatlah di awal malam, tidak masalah. Abu Hurairah bahkan dinasihatkan oleh Rasulullah untuk tidak meninggalkan 3 hal. Salah satunya, jangan kau tinggalkan sholat di awal malam. Kenapa Abu Hurairah dipesan begitu? Kata ulama, karena Abu Hurairah itu penuntut ilmu. Beliau banyak murojaah, beliau banyak menelaah atau mengulangi hafalan tentang hadis dan sebagainya, sehingga malam banyak dihabiskan untuk itu. Kalau nanti perbanyak itu, takutnya di akhir malam nggak bisa bangun malam. Maka beliau dianjurkan untuk sholat di awal malam. Dan itu juga penting bagi kita yang mungkin biasa kerja di awal malam. Ya sudah, kalau gitu sepulang kerja langsung sholat malam. Walaupun cuma 3 rakaat, kalau itu rutin sampai mati, jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak continue. Kontinyukan sholat malam. Di awal malam baik, di akhir malam lebih baik. Jadi itu hanyalah keutamaan. Kemudian kiat berikutnya, kalau kita belum terbiasa untuk bangun malam misalnya, minta tolong kepada kawan, minta tolong kepada pasangan, minta tolong kepada siapapun yang bisa membantu. Bahkan sekarang ada alarm yang bisa membangunkan kita. Itu sebagai upaya dan usaha. Teruslah untuk melakukan itu. Kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi yang halal. Jangan sampai kita mengkonsumsi barang haram.
Bahkan termasuk dosa-dosa, hindari segala dosa. Kalau terlanjur pernah berdosa, sekaranglah bertaubat. Karena dosa itu yang bisa menghalangi orang untuk sholat malam. Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, aku tahu kenapa orang itu dihalangi dari sholat malam. Karena dosa yang dia lakukan. Jadi ketika orang melakukan dosa, akan dihukum oleh Allah, nggak bisa sholat malam. Itu bagian dari hukuman Allah Ta'ala. Jadi orang dijauhkan dari Allah itu berat. Sengsara hidupnya orang kalau jauh dari Allah, maka dekatilah Allah dengan berbanyak sujud kepadanya. Posisi paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak sujud diantara dengan memperbanyak sholat. Dan perbanyak sholat diantara sholat malam, itu sholat yang terbaik daripada sholat di siang hari. Dulu para ahli ibadah itu ibadah bisa ratusan. Bahkan Imam Ahmad dikisahkan beliau sholat malam itu setiap malamnya 300 rakaat. Padahal beliau ahli hadis. Dan beliau ketika ditanya mana lebih engkau sukai, orang itu murojaah atau belajar di malam hari ataukah sholat malam, kata beliau sholat malam itu cuma untuk diri sendiri, kalau belajar hadis itu untuk umat, untuk diri dan umat, maka pahalanya lebih banyak yang untuk umat. Tapi beliau tetap tidak meninggalkan sholat malam, bahkan sampai 300 rakaat. Kalau beliau sakit cuma 100 rakaat, itu luar biasa. Dan ini banyak masyhur di kitab-kitab disebutkan begitu. Ini contoh saja ya, dan yang lainnya banyak sekali. Bahkan ada disebutkan ribuan rakaat, tapi wallahu alam akan kisah itu ya. Tapi yang jelas banyak mereka sholat. Jadi sholat 2 rakaat terus sampai pagi, sampai menjelang subuh. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, qiyamul lail mathna. Qiyamul lail itu 2 terus 2. Apabila salah seorang khawatir memasuki subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Begitu, berarti nggak ada batasannya. Memang tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Walaupun kemudian Rasulullah memberikan contoh, dan tentu saja Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Rasulullah salat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan itu. Jadi Rasulullah walaupun salatnya panjang tapi cuma 11 rakaat. Tapi bacaannya panjang, dan sebaik-baik salat adalah yang bacaannya paling panjang. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mengejar jumlah, tapi mengejar mutu. Itu yang jauh lebih bermutu tentunya. Maka banyak hal yang perlu kita gali tentang sholat malam. Silahkan dipelajari dan diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, gak ada hal lagi yang perlu kita cemaskan. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segalanya menjadi indah. Dunia ini menjadi surga sebelum surga di akhirat nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.